Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pendekatan pembelajaran kontekstual. Nah, di sini kami terdiri dari 3 pemateri. Yang pertama saya sendiri, Wiwi Lailatul Fadilah. Yang kedua akan disampaikan oleh Linda A. Yunina, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Poppy Nilasari. Materi yang saya akan sampaikan yaitu berkenaan dengan prinsip pendekatan pembelajaran kontekstual. Prinsip yang pertama yaitu belajar berbasis masalah atau problem based learning. Apa sih program berbasis masalah itu? Yaitu bagaimana cara menggunakan informasi dan berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah. Untuk yang kedua yaitu pengajaran autentik atau authentic instruction. Pengajaran autentik ini yang dapat digarisbawahi yaitu sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi pada pengajaran yang memperkenankan siswa untuk mempelajari konteks yang bermakna yang sesuai dengan kehidupan nyata. Untuk yang ketiga yaitu belajar berbasis inquiry atau inquiry based learning, yaitu kegiatan memproduksi dengan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan mencari tahu jawabannya sendiri. Untuk yang keempat yaitu belajar berbasis project atau tugas terstruktur atau project based learning, yaitu menggunakan kegiatan sebagai media yang melakukan eksploratif, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan bentuk belajar. Terus yang kelima yaitu belajar berbasis kerja atau work based learning, yaitu kegiatan yang menginterpretasikan materi ke dunia kerja. Misalkan di sini biasa dipakai dalam pendidikan entrepreneurship seperti itu. Nah, untuk prinsip-prinsip selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Linda A. Yunina. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Linda A. Yunina akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri 1. Di sini kami tadi mempresentasikan tentang metode pembelajaran konseptual. Yang pertama yakni ada program pembelajaran yang dibagi menjadi 7 macam, dan yang telah disampaikan oleh pemateri 1 yakni poin 1 sampai poin 5. Di sini saya akan melanjutkan poin 6 yakni belajar jasa layanan atau service learning. Oke, yang dimaksud service learning di sini adalah, jadi service learning itu adalah sebuah strategi belajar dan mengajar untuk melakukan refleksi yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melayani orang lain dengan cara menggabungkan pembelajaran di kelas dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Terus selanjutnya yakni cooperative learning. Jadi yang dimaksud cooperative learning di sini adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dengan belajar cooperative learning, belajar bersama-sama atau kerja kelompok akan menghasilkan prestasi yang lebih baik daripada setiap individu belajar sendiri-sendiri. Selanjutnya yakni kita akan membahas tentang karakteristik model pembelajaran konseptual. Yang pertama ada konstruktivisme. Yang dimaksud konstruktivisme di sini adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Pembelajaran yang berciri konstruktivisme menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif
kreatif, dan produktif. Pengetahuan bukanlah serangkaian fakta, konsep, dan kaidah yang siap dipraktikkan. Manusia harus mengonstruksikan pengetahuan tersebut terlebih dahulu dan memberikan makna melalui pengalaman nyata. Karena itu, siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan mengembangkan ide-ide yang ada pada dirinya. Kedua yakni questioning atau bertanya. Belajar dalam pembelajaran konstekstual dipandang sebagai upaya guru bisa mendorong siswa untuk mengetahui sesuatu, mengarahkan siswa untuk memperoleh informasi, sekaligus mengetahui perkembangan kemampuan berpikir siswa. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keinginan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Pada sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa pemerolehan pengetahuan seseorang selalu bermula dari bertanya. Selanjutnya yakni nomor 3, yakni inquiry atau menemukan. Inquiry adalah suatu proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi merupakan hasil dari proses menemukan sendiri. Proses inquiry diawali dengan pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Melalui proses inquiry yang sistematis, diharapkan siswa memiliki sikap ilmiah, rasional, dan logis yang kemampuannya itu diperlukan sebagai dasar pembentukan kreativitas. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Poppy Nilasari sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Nilasari. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi dari pemateri kedua yang membahas tentang karakteristik model pembelajaran konstekstual. Tadi pemateri kedua sudah menjelaskan poin pertama hingga poin ketiga tentang karakteristik model pembelajaran konstekstual. Di sini saya akan melanjutkan poin keempat, yaitu masyarakat belajar atau learning community. Melalui interaksi sosial belajar akan lebih bermakna. Belajar bekerja sama dengan kelompok atau masyarakat baik secara formal maupun alamiah. Hasil belajar akan diperoleh dengan saling berkomunikasi dengan teman atau masyarakat. Kegiatan ini akan terjadi bila tidak ada pihak yang dominan dalam komunikasi, tidak ada pihak yang merasa segan untuk bertanya, dan tidak ada pihak yang menganggap dirinya yang paling tahu. Setiap pihak harus merasa bahwa setiap orang lain memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang berbeda yang perlu dipelajari. Selanjutnya, poin kelima yaitu modeling atau pemodelan. Pada pembelajaran konseptual menekankan arti penting dalam pemodelan, dikarenakan peserta didik akan lebih mudah memahami materi pelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru peserta didik. Model bisa berupa karakteristik atau makhluk hidup seperti manusia, hewan, atau tumbuhan, atau berupa benda mati seperti rumah, mobil, peralatan, dan lain-lain. Model harus dibuat dengan mendetail dan sesuai ukuran pada sketsa desain atau model yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga objek akan tampak ideal dan profesional untuk dilihat. Baik, selanjutnya poin ke-6 yaitu refleksi atau reflection. Refleksi ialah proses untuk melihat kembali, mengingat kembali, dan menganalisis kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah diproses peserta didik. Melalui proses refleksi tidak menutup kemungkinan peserta didik akan memperbarui atau menambah pengetahuan berdasarkan pemikiran yang mereka tanggapi. Tujuan dari refleksi ini untuk mengetahui
bagaimana minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Selanjutnya, poin ke-7 atau poin terakhir yaitu penilaian nyata atau authentic assessment. Penilaian nyata adalah upaya yang dilakukan guru dalam mengumpulkan berbagai informasi dan data tentang perkembangan belajar yang dilakukan peserta didik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara kegiatan nyata yang dikerjakan peserta didik pada saat melakukan pembelajaran. Authentic assessment berarti memiliki nilai kesepadanan baik dalam konteks internal maupun konteks eksternal. Konteks internal mengacu pada proses pembelajaran di kelas, sedangkan konteks eksternal mengacu pada kehidupan nyata. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.